Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Syifa Nurul Aini dari Program Studi Pendidikan Ilmu Ekonomi Universitas Pasundan dengan NPM 215020028. Di sini saya akan memaparkan informasi tentang peran filsafat pendidikan dalam membentuk mahasiswa keguruan berkarakter kesundaan dan keislaman. Saya dengan hasil latar belakang, peran filsafat pendidikan merupakan salah satu dari paradigma pendidikan di Indonesia untuk membentuk mahasiswa berkarakter. Saat ini, mahasiswa yang memiliki karakter kebudayaan Sunda dan nilai religiusitas sudah jarang ditemui di kalangan masyarakat. Pendidikan karakter dipandang sebagai solusi terbaik untuk mengatasi persoalan tersebut. Oleh sebab itu, kurikulum pendidikan harus segera dibenahi. Pelatihan dosen ditatar kembali, serta tidak ketinggalan buku panduan belajar dengan muatan kebudayaan Sunda dan nilai keislaman. Tujuannya adalah untuk tercapainya suatu keberhasilan akademis serta terbentuknya suatu karakter yang positif dalam diri mahasiswa dalam upaya menyiapkan generasi muda yang masa depan yang lebih baik. Kami merumuskan dua rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama, apa sajakah sarana dan prasarana yang dapat menunjang mahasiswa yang berkarakter kesundaan dan keislaman. Lalu rumusan masalah yang kedua, bagaimana peran filsafat pendidikan dalam membangun mahasiswa keguruan yang berkarakter kesundaan dan keislaman. Kami meresearch atau mencari informasi dan data-data tersebut melalui e-book atau buku-buku perpustakaan dan juga jurnal-jurnal serta berbagai narasumber. Lalu kami menyimpulkan dari rumusan masalah pertama, yaitu sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana dalam proses pembelajaran mahasiswa yang berkarakter merupakan bagian dari sistem sosial yang bertujuan untuk mencetak mahasiswa yang cakap, demokratis, bertanggung jawab, berbudaya, beriman, bertakwa, sehat jasmani serta rohani, memiliki pengetahuan dan keterampilan, berkepribadian yang mantap dan mandiri. Supaya tujuan tersebut dapat tercapai, maka dibutuhkan kurikulum yang kuat, baik secara infrastruktur maupun suprastruktur. Lalu, saran berikutnya, filsafat pendidikan sebagai fondasi dasar penyelenggaraan pendidikan terhadap mahasiswa dalam berkarakter yang baik di antaranya. Mahasiswa mengetahui dirinya dan dunianya. Yang kedua, mahasiswa dalam komunitas lebih kreatif, berpikir kritis, dan berpartisipasi dalam kegiatan yang bisa mengembangkan karakter mahasiswa tersebut. Yang ketiga, agama membantu mahasiswa hidup lebih baik. Yang keempat, mahasiswa bertoleransi dalam perbedaan kebudayaan. Yang ketiga, supaya mahasiswa dapat berkarakter kesundaan dan keislaman, mahasiswa harus bisa memahami nilai-nilai kesundaan terlebih dahulu, karena dalam nilai kesundaan pasti mengandung nilai-nilai keislaman. Berikut beberapa saran dari kelompok kami untuk topik tersebut. Dari topik tersebut, kami mendapatkan kesimpulan untuk rumusan masalah yang pertama dari berbagai sumber, seperti e-book, jurnal, dan wawancara narasumber, kami menyimpulkan untuk rumusan pertama yaitu prasarana pendidikan yang secara langsung digunakan untuk proses belajar mengajar seperti ruang perpustakaan, ruang kesenian budaya Sunda, masjid, ruang laboratorium, serta menghimpun dan menyediakan buku-buku dan bahan lainnya mengenai agama Islam baik yang berasal dari upaya sendiri maupun kerjasama. Dari kedua sisi tersebut semuanya harus terpenuhi. Terkait dengan prasarana, ini pun berhubungan dengan setiap lingkungan kita. Kita dikenalkan ada suatu info-info terkait tentang keislaman, terkait sarana dan prasarana yang dapat menunjang karakter mahasiswa agar memiliki nilai-nilai kesundaan dan keislaman. Dan yang kedua, selain membahas tentang tempat, di FKIP juga ada suatu aktivitas atau kebiasaan yang diterapkan terkait dengan nilai-nilai kesundaan ataupun nilai-nilai keislaman. Misalnya, setiap hari Rabu di FKIP itu ada
istilah Rebo Nyunda. Bagaimana kita bisa menampilkan dari sisi kesundaan dalam hal berpakaian serta berbicara. Terkait dengan nilai keislaman, di FKIP juga setiap hari Jumat biasanya memakai pakaian yang islami atau muslim, dan kita juga bisa bicara berbahasa Arab, menggunakan bahasa Arab, karena lahirnya Islam itu sendiri ada di tanah Arab. Sehingga hal itu menjadi bagian dari sarana dan prasarana penunjang terkait dengan itu, semua sedikit demi sedikit bisa menumbuhkan mahasiswa yang berkarakter kesundaan serta keislaman. Kesimpulan yang kedua yang kami dapatkan dan kami simpulkan dari berbagai sumber, filsafat pendidikan sama dengan perannya merupakan landasan filosofis yang menjiwai seluruh kebijaksanaan pelaksanaan pendidikan. Filsafat pendidikan Islam memandang hati bukan hanya secara fisik biologis, melainkan hati adalah raja yang memimpin seluruh tubuh manusia, yang berfungsi sebagai sarana untuk mengetahui sifat-sifat Tuhan, mengembangkan nilai budaya dan karakter bangsa pada dirinya, mahasiswa sehingga mereka memiliki nilai dan karakter sebagai karakter dirinya, menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan dirinya sebagai anggota masyarakat dan warga negara yang religius, nasionalis, produktif, dan kreatif. Peran filsafat pendidikan ini mencoba menjelaskan bahwa pendidikan itu salah satu bagian memanusiakan manusia, yang artinya manusia itu diajarkan ilmu-ilmu pengetahuan, sehingga manusia bisa berpikir dan bagaimana manusia bisa menyelesaikan suatu permasalahan yang ada di masyarakat, yang akhirnya secara tidak langsung bisa menumbuhkan sisi kemanusiaannya. Pembahasan mengenai topik yang kami angkat, yaitu yang pertama, menurut pendapat kelompok kami, sarana dan prasarana sangat menunjang untuk karakter mahasiswa. Untuk sarana itu sendiri, seperti contohnya adanya tempat ibadah, perpustakaan, ruang kelas, ruang laboratorium, ruang praktik, ruang kemahasiswaan, ruang seni kebudayaan Sunda, dan ruang-ruang lainnya. Sedangkan untuk prasarananya itu sendiri bisa dilakukan melalui kegiatan-kegiatan kemahasiswaan dengan menanamkan nilai-nilai kesundaan dan keislaman. Untuk selanjutnya, hal itu dapat diimplementasikan oleh mahasiswa itu sendiri melalui komunikasi, atau UKM, unit kegiatan mahasiswa, dan aktivitas-aktivitas yang dapat menghasilkan mahasiswa yang berkarakter. Yang kedua, menurut pendapat kelompok kami, peran filsafat pendidikan dalam membentuk mahasiswa berkarakter sangatlah penting. Peran filsafat pendidikan sangat memperhatikan dan mengembangkan aspek kepribadian manusia, karena filsafat merupakan bagian dari kehidupan manusia, serta filsafat pendidikan juga mengajarkan bagaimana caranya memanusiakan manusia dengan melalui ilmu-ilmu pengetahuan, sehingga manusia dapat berpikir untuk menyelesaikan masalah melalui filosofi silih asah, silih asih, silih asuh. Filosofi tersebut diterapkan dalam dunia pendidikan, sehingga di antara filsafat dan nilai-nilai kesundaan dan keislaman menjadi bagian yang utuh dan tidak dapat dipisahkan, karena satu dengan yang lainnya itu saling menunjang dan menjadi satu kesatuan yang bisa menjadi bagian penting dalam menjalankan kehidupan di dunia. Sekian dari saya, sekian pemaparan dari saya. Terima kasih, mohon maaf apabila ada atau banyak kesalahan karena kesalahan milik saya dan kesempurnaan hanyalah milik Allah semata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.